Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lanjutkan materi soft roll, produk roti soft roll dan hard roll. Jangan lupa diklik like-nya dan subscribe-nya. Kemudian komen kehadiran, nama, kelas, kemudian sampaikan atau nyatakan bahwa kalian sudah hadir. Ya, jangan lupa ditonton terus videonya supaya kalian lebih paham. Oke? Kita lanjutkan materi yang soft roll. Tadi jenis-jenis soft roll. Ada egg twist. Ini biasanya dibuat dua bentuk yang berlainan. Ada yang berputar atau melingkar seperti diikat-ikat. Ada juga yang lurus seperti roti biasa. Ya. Nah, lanjut ke jenis roti yang hard roll. Ada 9 di sini ya. Yang pertama itu epi atau gandum telinga namanya. Jadi merupakan roti tradisional di festival panen di Prancis. Ya. Jadi rotinya dia seperti telinga kecil atau bundar besar seperti mahkota. Kemudian rotinya dapat dipatahkan. Ada gambarnya ya di sini. Bisa dilihat. Kalau mau dikonsumsi, biasanya dia dipatahkan seperti itu, dan biasanya menggunakan adonan baget yang terlihat berkerak dan juga beratnya dia sangat ringan ya. Nah, selanjutnya ada boule de mel. Kata bolengir ini dari Prancis pastinya. Kemudian bentuk adonannya biasanya rotinya berbentuk bulat. Kemudian kulitnya sangat keras ya. Dan biasanya besar, aromanya sangat beraroma roti atau gandum. Kemudian ada pain de Provence. Ini aromanya juga lezat. Wanginya itu biasanya wangi tumbuhan ataupun seperti bay leaf. Kemudian adonannya juga biasanya ditambahkan dengan bunga-bungaan seperti lavender maupun adas. Dan biasa disajikan dengan keju maupun sebagai pendamping sup. Kemudian ada baguette atau French bread yang biasa dikonsumsi, dia bisa dibuat juga bruschetta atau sebagai pendamping untuk sup ya. Ini dikembangkan di Prancis tahun 1930-an. Kemudian sangat populer. Dan biasanya para tukang roti ini menambahkan ragi kepada tepungnya. Kemudian dioleni dan di oven sehingga volumenya meningkat. Kemudian ada Vienna rolls. Dia mirip dengan gulungan French Vienna rolls dengan jembatan gulung. Kemudian cukup kecil dan lembut. Kemudian biasanya ada geratannya, dan juga kadang juga ada yang diberikan taburan gula. Nah, selanjutnya ada Voges bread. Voges bread ini awalnya berasal dari Italia, sangat mirip dengan Focaccia Italia. Kadang dikenal juga sebagai Voges atau tungku roti. Nah, roti ini secara tradisional dipanggang dalam tungku yang baranya panas pastinya. Tapi kadang bara panas ini tidak cocok ya kalau digunakan untuk memanggang roti biasa. Nah, sebagian besar menggunakan adonan asam atau sourdough. Kemudian dipanggang di dalam oven yang sangat panas. Lanjut ada roti Itali. Roti Itali ini biasanya kerak rotinya harus tebal dan keras. Remahnya juga harus kering. Kemudian biasa dihidangkan pada saat perayaan atau pesta. Kemudian disajikan dengan pasta, ikan, daging, unggas maupun keju. Berbagai jenis roti Itali ini tercipta di sejumlah negara. Kemudian rotinya biasanya resep rotinya ini sesuai selera. Ya, seperti beberapa roti yang paling terkenal, ciabatta, pagnotta. Ini roti-roti nasional di daerah pedesaan roti yang biasanya terbuat dari gandum dicampur dengan minyak zaitun. Ya.
minyak zaitun ini, penambahan minyak zaitun ini karena untuk merubah tekstur roti di daerah pedesaan yang cenderung kasar dan memberi rasa serta mempertahankan kualitas. Nah, selanjutnya ada roti wina atau wina bread. Butirannya lebih terbuka dan berlubang biasanya ya. Kemudian remahannya, susunannya ini kasar, biasa dibentuk berbagai corak. Kemudian biasanya sebelum dimasukkan ke dalam oven, roti ini ditaburi wijen terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu roti Belanda atau Dutch bread. Ini biasanya dikenal dengan toppingnya di atasnya ditaburi, ya. Kemudian sebelum waktu pembakaran berlangsung, adonannya akan berkembang. Toppingnya ini akan pecah-pecah dan menghasilkan kerak yang garing. Nah, seperti ini ya. Seperti tiger bread ya. Ini macam-macam dari roti hard roll. Nah, selanjutnya itu peralatannya. Peralatannya bisa dilihat di sini. Ada waskom ya, meja untuk menggiling adonan, kemudian serbet, oven, kuas, timbangan, sendok, gelas ukur. Ini dicampur berarti ya, antara alat persiapan, alat pengolahan, maupun alat penyajian ya. Ada rubber spatula, proofing basket, kemudian termometer, sendok kayu, pisau, kemudian knider atau dough mixer, kemudian rak atau lemari tertutup untuk proses fermentasi atau proofing. Kemudian ada cooling rack juga untuk mendinginkannya. Nah, ini adalah bahan-bahan dalam pembuatan roti pada umumnya. Ada terigu, air, yeast, garam, gula, susu, lemak, telur, dan bread improver. Prosesnya itu juga kurang lebih sama dengan proses pembuatan roti-roti lainnya. Seperti yang roti tawar dan roti manis, mulai dari pembuatan metodenya, proses pengadukannya, pengembangan, penimbangan, pembulatan, proses peragian, ya, pembakaran, dan yang terakhir adalah proses pendinginan. Ini resep yang bisa di searching, ya. Mulai dari tepung yang digunakan, tepung tinggi, protein sedang, di combine berarti ya. Kemudian ragi, bread improver, gula, telur, susu cair, mentega tawar, dan garam. Ini adalah bahan untuk olesannya, susu evaporate, bahan pelengkapnya ada mentega tawar. Nih, misalnya seperti yang ada di gambar ya. Mentega tawar atau roll dengan roll butter. Nah, cara membuatnya dicampur terigu, ragi, bread improver, susu, gula, kemudian diuleni. Campurkan telur dan susu sedikit, diuleni sampai kalis ya. Baru ditambahkan mentega leleh dan garam dan uleni sampai kalis. Diamkan 30 menit atau proofing. Setelah itu baru dikempeskan. Potong timbang kurang lebih 25 gram. Kemudian diamkan lagi atau proofing lagi selama 10 menit. Dipipihkan lagi atau buang gasnya, bulatkan kembali, baru diletakkan di loyang yang diolesi margarin, proofing kembali 40 menit ya. Baru dioleskan bahan olesan tadi sesuai evaporate tadi. Kemudian oven dengan api bawah 190 derajat Celcius selama 8 menit hingga matang. Keluarkan, kemudian olesi kembali. Nah, ini adalah resep hard roll yang menggunakan terigu protein tinggi saja, ragi, gula, garam, air, mentega. Lebih simple ya untuk hard roll. Cara membuatnya kurang lebih juga hampir sama dengan roti pada umumnya. Ya, bisa dibaca di sini dan dipelajari baik-baik karena nanti kalian akan melakukannya atau praktek di rumah. Jadi sambil dicicil juga dipersiapkan alat-alatnya supaya kalian bisa melakukan praktek dari rumah. Sekali lagi Ibu ingatkan, jangan lupa diklik like, kemudian subscribe juga, di komen kehadiran, sampaikan nama, kelas, kemudian ketik hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.